Welcome back, jumpa lagi sama gue di Fakbol. Fakbol ini gue akan mengungkap fakta-fakta menarik seputar sepak bola yang tentunya mungkin kalian nggak pernah notice, tapi kita coba ungkap di sini fakta-fakta unik seputar sepak bola yang menarik tentunya. Sebelumnya jangan lupa teman-teman untuk subscribe, like, comment, and share juga YouTube kita Studio Bola biar kita selalu update dengan konten-konten menarik buat kalian semua. Oke, dalam edisi kali ini gue akan coba mengangkat seorang wasit yang dosa-dosanya terhadap Chelsea itu udah lumayan banyak. Mungkin kalian ingat Tom Hening-Ovrebo pada semifinal Liga Champions 2009. Banyak keputusan kontroversial waktu itu yang merugikan Chelsea. Tapi ini lebih parah sih kalau menurut gue. Sosok ini tuh udah berkali-kali dan pengulangan. Dan masih aja sampai sekarang sering memimpin partainya Chelsea. Dan selalu Chelsea itu dirugikan. Bahkan gue kalau seandainya satu match sudah tahu nih wasitnya si A ini, si bapak ini, gue yakin nih pasti hasilnya bakalan nggak beres. Ada aja nih keputusan-keputusan kontroversial yang dihasilkan. Siapa dia? Saksikan setelah yang satu ini. Yang ingin gue bahas di sini adalah sosok Anthony Taylor. Mungkin kalian udah tahu semua, beberapa waktu yang lalu dia menghadiahkan Liverpool tendangan penalti saat posisi Chelsea unggul 1-0 di Anfield. Dia menganggap waktu itu Reece James menahan bola dengan tangan. Selain itu Reece James sendiri dihadiahi kartu merah. Jadi ini udah kayak double blower ya. Selain dapat penalti dikasih kartu merah. Akhirnya Chelsea harus bermain setengah babak 45 menit 10 orang melawan Liverpool di Anfield. Dan untungnya hasilnya waktu itu nggak berubah, 1-1 ya. Oke, gue nggak akan bicara tentang yang partai itu. Gue akan bicara tentang dosa-dosa lainnya Anthony Taylor terhadap Chelsea. Apa aja itu? Kita saksikan satu persatu ya. Oke, yang pertama, dosa pertamanya Anthony Taylor. Final FA Cup 2017. Saat itu Alexis Sanchez menerima umpan di luar kotak penalti. Dia meninju bola nih. Meninju bola ke arah kotak penalti. Kemudian bola itu dikejar sama dia dan ditendang. Akhirnya menjadi gol buat Arsenal saat itu. Even si Sanchez sendiri saat itu nggak ngerayain karena dia tahu dia mukul bola dengan tangannya. Jadi dia kayak orang bingung, ya udahlah ya. Tiba-tiba si Anthony Taylor ini niup langsung menunjuk ke tengah. Jadi dia mengesahkan golnya Arsenal saat itu. Sehingga waktu itu Chelsea akhirnya kalah di final FA Cup tahun 2017. Arsenal yang juara saat itu. Jadi menurut gue ini juga salah satu dosa dari si Anthony Taylor yang masih teringat di memori gue. Oke, kita lanjut. Next. Dosa kedua. Pada Carabao Cup 2019 ada duel antara Michy Batshuayi dengan Harry Maguire di pinggir lapangan. Maguire ini udah posisinya dalam keadaan jatuh. Di luar lapangan sebenarnya, di dekat garis lapangan. Tiba-tiba karena ngamuk kali ya, mungkin nggak suka karena dilanggar sama Batshuayi. Dia nendang tuh selangkangannya Batshuayi disikat dengan kenceng tuh. Akhirnya kalau kita lihat footage setelah pertandingan ya wajar lah, itu harusnya kartu merah. Cuman saat itu sayangnya si Anthony Taylor ini nggak menganggap itu sebuah pelanggaran, bahkan VAR pun nggak ikut ngecek saat itu. Sialnya lagi, Maguire yang batal di kartu merah ini justru mencetak gol kemenangan buat MU saat itu. Jadi ini juga salah satu dosa dari Anthony Taylor sehingga Chelsea saat itu harus gugur melupakan impiannya di Carabao Cup. Next, Desember 2019 partai Chelsea lawan Spurs. Di sini kiper Spurs Paul Gazzaniga melanggar Alonso di kotak penalti. Itu kakinya ngangkat tinggi banget. Itu kakinya justru hampir mengenai kepalanya Alonso. Bahkan bola itu sama sekali jauh dari jangkauan kakinya si Gazzaniga. Sayangnya waktu itu lagi-lagi si Anthony Taylor ini tidak menghadiahi Chelsea dengan penalti. Bahkan justru dia menghadiahi Spurs dengan free kick saat itu. Dan sayangnya lagi, VAR sama sekali nggak ngecek kejadiannya. Jadi kalau kita lihat footage setelah pertandingan, itu jelas sekali kepalanya Alonso tuh kena kakinya dari si Gazzaniga. Sayangnya yaitu VAR dan Taylor lagi-lagi merugikan Chelsea di partai ini. Untungnya Chelsea tetap menang saat itu berkat gol Willian. Jadi
tidak terlalu berpengaruh terhadap hasil akhir pertandingan. Next, final FA Cup 2020. Lagi-lagi Chelsea ketemu Arsenal. Ini sebagai catatan ya, untuk pertama kalinya dalam sejarah final FA Cup, seorang wasit memimpin pertandingan final FA Cup 2 kali. Biasanya di Inggris itu, seorang wasit itu hanya boleh memimpin final FA Cup hanya 1 kali sepanjang karirnya sebagai wasit. Anthony Taylor setelah 2017 banyak keputusan kontroversial merugikan Chelsea, 2020 kembali lagi dipercaya menjadi wasit final FA Cup, lagi-lagi Chelsea lawan Arsenal. Yang parahnya di pertandingan ini itu Kovacic dihadiahi kartu kuning kedua alias red card. Yang parahnya lagi, yang dilanggar itu justru Kovacic. Jadi si Granit Xhaka saat itu malah justru stem di atas kakinya Kovacic. Kalau menurut gue sih kartu merah harusnya buat Granit Xhaka. Anehnya si Anthony Taylor malah memberikan kartu kuning kedua buat Kovacic. Akhirnya dengan bermain 10 orang, akhirnya Chelsea harus mengakui keunggulan Arsenal saat itu. Dan VAR sama sekali nggak ngecek. Ini lagi-lagi dosanya Anthony Taylor. Next. Yang kelima, masih di match yang sama final FA Cup 2020, Chelsea lawan Arsenal. Kali ini kipernya Arsenal, Emiliano Martinez, itu nangkep bola di luar kotak penalti. Jadi bola itu ditangkap dalam posisi yang di luar kotak penalti. Saat itu Tammy Abraham lagi ngejar bola, si Martinez ini nggak punya pilihan. Sebenarnya harusnya dia mungkin bisa ninju sebenarnya. Bola ini ditangkap, plek. Seandainya itu bola nggak ditangkap, mungkin Tammy udah bisa dapetin tuh bola dan dengan mudah menceploskannya ke gawang Arsenal. Sayangnya lagi, ya si Taylor nggak melihat ini dan VAR pun sama sekali tidak ada review kejadian ini. Kita baru tahu ya setelah pertandingan, setelah lihat fotonya segala macam, akhirnya ya ini harusnya kartu merah buat Martinez, tapi sama sekali nggak terjadi. Ini lagi-lagi keputusan Taylor yang merugikan buat Chelsea. Oke, next. Dosa ke-6 Anthony Taylor. Kali ini dalam laga Watford melawan Chelsea pada November 2019. Saat itu Watford lagi nyerang, Gerard Deulofeu lagi di closing down sama Jorginho di kotak penalti, kemudian jatuh. Akhirnya di situ Taylor menghadiahi Watford tendangan penalti. Sayangnya saat itu pemain Watford sama sekali nggak ada yang minta penalti. Mereka yang anggap ya itu biasa aja gitu. Dan nggak ada yang, semua kita yang nonton saat itu juga kaget tiba-tiba, bahkan pemain Watford pun kaget gitu. Tiba-tiba si Taylor ini menghadiahi penalti buat Watford. Akhirnya setelah pertandingan itu Mike Riley, chief referee di Premier League, itu minta maaf, dia mengakui ada kesalahan. Sebenarnya itu seharusnya bukanlah sebuah penalti, tapi ya apa boleh buat, itu nggak bisa diubah. Itu lagi-lagi blundernya Taylor buat Chelsea. Next, Desember 2019, lagi-lagi ini matchnya Spurs lawan Chelsea. Saat itu Heung-min Son itu dengan sengaja nendang perutnya Rudiger dengan kencang. Jadi si Son ini udah dalam posisi tiduran di rumput, Rudiger ada di atasnya. Itu dia dengan dari bawah, perutnya Rudiger ditendang dengan kencang. Cuman saat itu si Taylor tuh nggak bereaksi apa-apa. Semua orang juga yang nonton maupun yang di stadion pasti lihat, karena itu overreaction dari Son saat itu. Taylor tuh nggak melakukan apa-apa saat itu. Untungnya saat itu VAR langsung intervensi, meminta Taylor untuk melihat ke kamera VAR. Akhirnya Son dihadiahi kartu merah saat itu. Cuman sayangnya memang dalam beberapa kejadian ini VAR dan Taylor ini sejalan nih. Kali ini ya mungkin VAR lumayan membantu. Akhirnya Taylor merubah keputusannya yang tadinya nggak ada pelanggaran sama sekali. Akhirnya ya udah, akhirnya si Son dihadiahi kartu merah saat itu. Next, Desember 2014 Chelsea lawan Southampton. Saat itu Cesc Fabregas dilanggar di kotak penalti, tapi yang ada bukannya alih-alih dihadiahi penalti, karena semua orang juga lihat saat itu, kita lihat dari replay juga jelas-jelas Fabregas dilanggar, jelas ada kontak di situ. Tapi si Taylor ini malah menghadiahi Fabregas kartu kuning, menganggapnya diving. Ya, sayangnya saat itu tidak merubah hasil pertandingan, akhirnya pertandingan berakhir 1-1. Setelah pertandingan, si Anthony Taylor ini meminta maaf pada manajer Chelsea saat itu, Jose Mourinho. Dia mengakui kesalahannya. Sayangnya ya saat itu belum ada VAR. Cuman ini lagi-lagi keputusan dari Taylor yang sangat merugikan Chelsea. Next, Chelsea lawan MU Februari 2020. Kali ini golnya Chelsea itu dianulir. Jadi dalam sebuah corner itu si Zouma ini berhasil menyundul bola dan bola masuk ke gawang MU. Akhirnya seharusnya itu adalah gol buat Chelsea gitu kan. Tapi yang ada gol ini dianulir sama si Taylor dengan alasan di saat set piece itu si Azpilicueta terlihat mendorong Brandon Williams, pemain MU. Padahal yang terjadi sebenarnya adalah si Fred
mendorong Azpilicueta, kemudian Azpilicueta yang keseimbangannya udah karena didorong ya otomatis keseimbangannya udah hilang, akhirnya ikut mendorong Brandon Williams. Tapi yang dilihat di sini adalah pelanggaran Azpi terhadap Brandon Williams. Akhirnya golnya Zouma dianulir. Seharusnya ya kalau dia mau lihat secara keseluruhan ya artinya Azpi yang didorong duluan sama Fred. Seharusnya either itu penalti atau golnya ya harusnya disahkan. Ini lagi-lagi keputusan Taylor yang sangat merugikan Chelsea saat itu. Februari 2020, Chelsea lawan Tottenham. Kali ini Giovanni Lo Celso, pemain tengah dari Spurs. Iya, dia jelas-jelas stamping tau kan ya, nginjek kakinya Azpilicueta. Kalau gue bilang nih stamping yang karir ending. Untung banget tuh Azpilicueta nggak cedera parah. Kalau gue bilang nih main bola kalau diinjak dengan posisi kayak gitu, itu bisa nggak main bola lagi sih kalau gue ngelihat. Saat itu parahnya lagi Anthony Taylor tuh nggak melihat kejadian itu dan VAR juga sama sekali nggak terlibat untuk mengintervensi kejadian tersebut. Akhirnya ya Lo Celso tetap main full time sampai 90 menit berakhir. Setelah pertandingan selesai, Stockley Park alias itu markasnya VAR akhirnya meminta maaf kepada Chelsea karena ya mereka mengakui bahwa terjadi kesalahan di sini yang sangat merugikan Chelsea. Seharusnya Lo Celso kena kartu merah saat itu. Itu dia tadi 10 dosa-dosa Anthony Taylor terhadap Chelsea Football Club. Sebenarnya gue ada banyak, gue udah compile tuh ada sekitar 20-an dosa-dosa Anthony Taylor terhadap Chelsea. Tapi mungkin kalau kalian ada yang ingat yang belum gue sebutin di sini, kalian bisa komen nanti di kolom komentar. Karena kalau gue sebutin semua ada banyak banget. Mungkin kalian juga sepakat Anthony Taylor ini entah punya agenda, entah apa. Dalam setiap memimpin pertandingan Chelsea selalu ada keputusan-keputusan kontroversial yang diambil. Itu dia tadi 10 dosa-dosa Anthony Taylor terhadap Chelsea. Oke, buat teman-teman semua jangan lupa tetap subscribe, like, dan komen. Kemudian share juga konten-konten yang ada di Studio Bola dan Fakbol. Biar kita lebih semangat lagi untuk bikin konten-konten yang menarik buat Anda semua, kalian semua. Oke, gua pamit. Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya. Bye.